Dari tadi kamu ngomong udah aku rekam. Bos. Dan semua karyawanku udah aku panggil semua. Cuma tinggal kalian berdua yang nggak aku panggil. Nah, ternyata benar. Ternyata kalian berdua pelakunya. Jadi sekarang kalian jongkok. Bos. Udah, mending sekarang kalian jongkok. Kalian udah ngebunuh ayahku ya. Sekarang kalian jongkok. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang udah kalian perbuat. Kalian harus masuk penjara. Iya, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Iya bos. Gung, saya lagi di perjalanan. Jadi gimana untuk pimpinan di kantor kamu? Udah kamu bilang kalau misalkan aku mau ketemu sama mereka. Ya, tadi malam sudah saya telepon bos, tapi sekarang ini di telepon barusan nggak diangkat bos. Jadi ntar lagi biar begini. Gimana bos? Nah, begini aja Gung. Jadi kan aku lagi di perjalanan. Mending bentar lagi atau sekarang nih kamu bisa berangkat buat ke rumah mereka. Jadi bilang aku udah di perjalanan. Biar aku gak nunggu Gung. Soalnya istri aku gak aku bawa Gung. Jadi dia masih ada acara. Dia aku tinggal mau ketemu sama temennya katanya Gung. Oh gitu ya bos. Kalau gitu baik bos, saya usahakan supaya pimpinan di kantor lebih cepat datang ke sini bos, biar bos gak nungguin di sini bos. Ya udah, kalau begitu kamu bentar lagi langsung berangkat ya. Ini mungkin perkiraan aku 30 menit lagi baru bisa nyampe Gung. Situ Gung, karena jalanan juga masih macet. Ya udah, kalau begitu sebelum aku nyampe ke situ, orang-orang itu udah nyampe duluan ya kalau bisa. Kalaupun nggak bisa, paling tidak ya aku nggak nungguin lama Gung. Ya saya usahakan bisa bos. Ya udah kalau gitu saya berangkat dulu bos ke ini bos, ke rumah mereka bos. Oke Gung, ya udah kalau begitu makasih Gung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si David sama si Wika kok masih belum datang ya? Di telepon nggak aktif. Padahal tadi malam udah dibilang, jamnya udah ditentuin. Tapi masih aja belum datang. Udah deh kalau gitu, daripada bos lebih duluan nyampe sini, jadi aku yang gak enak. Biar aku susulin mereka aja. Aku telepon Pak Agung balik apa enggak ya? Soalnya tadi pas aku mandi, Pak Agung bolak-balik nelpon. Oh kok jadi deg-degan. Pak Agung nggak biasanya nelpon bolak-balik. Udahlah, gak apa-apa lah. Aku langsung berangkat aja. Sayang, cepetan dikit. Ayo. Iya bentar sayang. Ini aku udah siap kok. Aku gak enak sama Pak Agung. Kamu kenapa mukanya kok agak gelisah gitu sih? Tadi pas aku mandi, Pak Agung itu bolak-balik nelpon aku gitu loh. Aduh, terus? Ya. Enggak kamu angkat gitu? Aku kan mandi sayang, masa bawa HP? Ya juga sih, tapi gimana ya? Ini gak seperti biasanya gitu loh Pak Agung bolak-balik nelpon kita. Ya aku takutnya ada kesalahan dalam pekerjaan kita gitu loh di kantor. Ya juga sih, baru kali ini loh Pak Agung sampai segitunya ngehubungin kamu. Tapi kayaknya menurut aku udah mengerjakan sesuai dengan prosedur kantor gitu loh. Dan aku gak merasa melakukan kesalahan. Apa mungkin kamu? Ya enggak kok sayang, aku nggak merasa melakukan kesalahan juga kok. Aman-aman aja. Atau ada hal lain yang mau dibicarakan sama kita ya? Hah? Bener juga sih. Oh ya, apa kita mau naik jabatan ya? Kan bisa jadi. Ya aku gak tahu juga kalau masalah itu sayang. Ya semoga aja kabar baik yang bakal kita terima. Ya enggak?
Ini juga sih sayang, kayaknya ini emang urusan penting deh. Soalnya Pak Agung sampai segitunya kan ngehubungin kamu sampai berulang kali gitu. Atau mungkin ada pekerjaan penting ya yang harus kita kerjakan? Ya udahlah, daripada kita berpikiran negatif, ya enggak. Mendingan kita berpikir positif. Yang terpenting kita udah melakukan pekerjaan dengan baik, ya. Kita gak pernah melakukan kesalahan, kita gak bakalan ditegur sama Pak Agung, ya enggak. Ya mungkin mau apa ya, nyuruh kita untuk bertemu sama klien atau mungkin ada pekerjaan lain yang itu bisa terjadi kan. Hah? Iya sayang, tapi aku rada kepikiran soalnya kan ya pokoknya kepikiran gitu. Pak Agungnya kan Udahlah, gak usah dipikirin. Yang terpenting kamu gak melakukan kesalahan. ya udahlah sayang, yang penting sekarang kita tuh harus positive thinking dulu, ya kan? Iya. Oh ya, bentar lagi kita mau naik mobil atau mau naik motor aja? Mau naik motor ya? Kayaknya iya deh, soalnya kalau kita bawa mobil takut kelamaan sayang. Sekarang kan di jam-jam segini tuh biasanya rawan macet. Nanti malah kita tambah dimarahi sama Pak Agung. Ya udahlah, gak apa ya, naik motor dulu. Ya gak apa-apa Yang lah. penting kita ketemu sama Pak Agung itu cepet. Ya, aku buka gerbang dulu. Ya udah sayang. Loh, Kalian, Pak Agung? kan kalian tadi malam udah saya bilang, jamnya udah saya tentuin. Tapi kalian kok masih belum jalan ke rumah? Iya, saya minta maaf Pak Agung. Ini udah mau jalan. Dan tadi pas waktu Pak Agung nelpon, saya lagi mandi Pak Agung. Saya sempat kesel sih ke kalian berdua, tapi nggak apa-apa lah, untung aja bos masih di perjalanan, masih belum datang. Jadi sebenarnya gini Pak David, Bu Ike, sebenarnya bos dari kantor pusat mau ketemu kalian berdua. Jadi tadi malam saya emang sengaja nggak bilang. Jadi saya bilang sekarang kalau bos yang dari kantor pusat mau bertemu kalian berdua. Mohon maaf Pak Agung, memangnya ada kepentingan apa ya Pak Agung? Soalnya nggak kayak biasanya gitu, kita langsung dipertemukan sama bos yang dari kantor pusat. Emang kita melakukan kesalahan yang fatal atau gimana Pak Agung? Kalau masalah itu saya juga nggak tahu. Jadi ya intinya bos bilang ke saya kalau mau ketemu kalian berdua. Pak Agung nggak mau masuk? Iya Pak Agung, sekalian kita ngomong di depan. Iya Pak Agung. Biar Pak Agung saya suguhi. Enggak usah. Soalnya ini bos udah ada di perjalanan. Katanya bos sekitar 30 menitan lah udah nyampe ke rumah. Jadi saya usahakan kalian jangan sampai duluan bos datang ke rumah. Saya nggak enak. Iya Pak Agung, ini kita sudah mau jalan Pak Agung. Ya udah kalau gitu kalian bawa motor atau bawa mobil? Kayaknya bawa motor aja deh biar cepet. Kita tadi mau pakai motor Pak Agung. Ya udah kalau gitu kalian ambil aja motornya, kita langsung jalan ke rumah. Iya Pak Agung, saya minta maaf ya Pak Agung. Ya, udah ngerepotin Pak Agung sampai datang ke rumah saya. Ya cuman mau bilang lagi pada David Bu Ike, lain kali kalau ada sesuatu penting kalian harus on time lah. Iya Pak Agung. Kalian kan kerja kantoran. Sekali lagi mohon maaf ya Pak Agung. Ya Kita udah. janji gak bakalan ngulangin hal seperti ini lagi ya kan? Iya, kita langsung ke rumah Pak Agung atau ke kantor? Enggak, kalian berdua ke rumah, soalnya bos mau ke rumah. Oh, Ya udah kalau gitu saya tunggu di rumah aja. Kalian jangan lama-lama, oke? iya Pak Agung, saya cuma ambil motor doang Pak Agung. Ya udah, saya tunggu di rumah. Iya Pak Agung. Hati-hati Pak Agung. Ya udah kalau gitu saya lanjut duluan ya. Iya Pak Agung. Sayang, aku gak enak ya. Bos Pak Agung kok sampai mau nemuin kita gitu loh. Iya, Kalau sayang. nggak ada hal yang sangat penting, kita nggak bakal dipertemukan bos yang dari kantor pusat. Bener juga sayang, apalagi Pak Agung tadinya udah sampai nelpon kamu berulang kali. Terus barusan langsung datang ke rumah kita, duh. Pasti ada urusan yang benar-benar penting loh, nggak sayang? Yaudah, aku aku jadi kepikiran deh. ambil motor dulu deh, ya. Udah yuk, biar cepet. Kamu tunggu di sini aja dah.
Gini aja deh, Bos Bagas kira-kira nyampe mana ya? Wah, ini Bos Bagas. Pas banget nih, barengan sama aku datang. Gung. Ya bos. Kok belum datang, Gung? Ya barusan udah jalan bos. Oh udah. Ayo kita ke dalam dulu bos. Udah lah, Gung, aku bukan gak mau masuk ke rumah kamu, Gung. Cuman kamu kan tahu sendiri, aku barusan telepon kamu, tadi telepon kamu. Setelah aku tinggal, Gung. Jadi aku cuman mau ngasih penjelasan ke mereka, ada keperluan yang harus aku omongin sama mereka. Jadi bentar lagi aku gak lama. Dan aku juga makasih nih sama kamu, Gung. Soalnya ini penting banget buat aku, ini menyangkut sama keluarga juga. Dan seandainya perkiraanku salah, ya mungkin aku bakalan kasih perusahaan itu sama mereka. Ya. Cuman dia harus ketemu sama istri aku dulu. Emang kepentingannya bos sama dua karyawan itu apa bos? Sampai-sampai bos katanya barusan mau ngasih perusahaan katanya bos. Kalau seandainya ini bos, perkiraan saya salah. Bos salah. Ya, aku nggak bisa bilang sama kamu, Gung, karena ini rahasia aku sama istri aku. Jadi nanti setelah dia ketemu dengan istri aku, ya kamu juga bakalan tahu. Nantinya kamu kan juga bakalan nyusul juga kan ke sana. Iya bos, pasti. Yang bos. terpenting sekarang aku mau ngasih penjelasan sama mereka, dan aku mau ngasih pengertian sama mereka. Dan mereka juga gak ada ruginya. Kalau misalkan aku salah, mereka bakalan punya kantor sendiri, punya perusahaan sendiri. Yang terpenting buat aku cuma minta kejujuran mereka dan pertanggungjawaban mereka. Karena dari kemarin-kemarin ini udah cukup lama. Dan aku nyari informasi juga udah cukup lama. Karena kalau sampai salah sedikit, untuk informasi ini gak valid, ya risiko ditanggung aku. Makanya aku sekarang harus lebih jenius sedikit untuk memikirkan masalah ini, Gung. Iya bos. Karena kalau misalkan aku diam, ya aku juga gak enak sama istri dan keluarga juga. Karena ini juga merupakan tanggung jawab aku, jadi aku harus mengungkap semuanya. Tapi sebelum ada instruksi dari aku, kamu gak boleh berbuat apa-apa. Jadi baik, semua bos. aku yang ngatur, apa yang aku perintah sama kamu, ya kamu jalankan. Sekarang begini deh. Gimana bos? Aku gak pernah mengurusi masalah urusan kantor sampai aku datangin ke rumah kamu. Berarti Ya, kan ini lebih penting dari hal itu, Gung. Ya, Jadi benar, makanya aku jauh-jauh ke sini menyempatkan waktu buat mengurus ini. Artinya ini hal yang penting dan genting. Ya bos. Ya udah kalau gitu sembari nunggu mereka berdua, kita kayaknya lebih enak di dalam bos. Nah, ini siapa? Naik motor matic. Iya bener ini bos, mereka berdua bos. Ya udah, kalau gitu kita sambil tunggu di sini aja, Gung. Bos, Oh, ini siapa namanya? saya David, bos. Kamu? Saya Wika, bos. Oh, David sama Wika. Jadi begini ya, saya mohon maaf ganggu waktunya kalian. Ada sesuatu yang mau saya omongin sama kalian. Cuman saya harus tunggu istri saya dulu. Jadi kalau misalkan saya salah, ya kalian bakalan mendapatkan perusahaan. Cuman kalau kalian memang benar-benar seperti apa yang saya pikirkan, ya kalian cukup bertanggung jawab aja, oke? Kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan, bos. Ya enggak, nanti kalian tahu sendirilah. Pokoknya saya manggil kalian ke sini, kalian juga gak ada ruginya. Dan bentar lagi kalian berdua berangkat aja. Nanti lokasinya aku kirim ya, Gung. Kamu langsung kirim ke mereka. Jadi tunggu aku WA sama Agung, dan biar Agung nyampaikan ke kamu. Kalau enggak, aku kirim aja, Gung, lokasinya sekarang. Jadi ini kan tempat istri aku ketemu sama temennya. Jadi enak, nanti kalian tinggal menuju aja. Jangan khawatir, nanti kalian juga bisa dapatkan perusahaan sendiri.
Karena aku lihat kerjaan kalian juga bagus. Setelah masalah ini selesai, aku bakalan dapatin janji aku. Oh, ini serius, Bos? Ya serius lah. Dan siapa sih di antara teman-teman kalian yang nggak pengen punya perusahaan? Kalian pilih aja, perusahaan tempat kalian kerja itu bisa jadi milik kalian. Tapi kalian ikutin apa kataku aja, oke? Siap, Bos. Jadi kita akan melakukan dan mengikuti apa kata Bos. Jadi masalah omset perusahaan juga sekarang jadi naik. Kalian kan juga tiap bulan udah nerima gaji terus kan, dan bonus, dan tentunya bonus itu lebih besar dari gaji kalian. Jadi kalau aku lihat kayaknya kalian memang orang-orang baik. Jadi gak ada salahnya lah nanti setelah aku ngurusin masalah ini, ya aku bisa memberikan perusahaan buat kalian. Sebenarnya ini kabar yang sangat baik, Bos. Dari tadi kita sudah berpikiran negatif tentang apa yang bakal diomongin Bos dengan Pak Agung sama kita gitu loh, Bos. Tapi ternyata pikiran negatif itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sekarang, Bos. Kita bakal menghadapi masalah apapun yang bakal kita lakukan. Iya, Bos. Jadi ya kalian harus bersyukur lah. Artinya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kalian berdua. Dan jangankan untuk memiliki perusahaan yang aku kelola, untuk bekerja pun itu kan nggak mudah. Ada beberapa seleksi yang harus kalian lewati kan. Dan iya, itu pun saya nggak pernah pandang bulu, baik orang itu kenal ataupun nggak kenal, bahkan saudara sendiri, seandainya dia nggak lulus tes, ya nggak bakalan aku terima. Jadi kalian harus bersyukur udah bisa masuk di kantor aku. Dan perlu kalian ingat, setiap karyawan siapapun itu, bawahan, pimpinan, atau siapapun lah yang kerja di kantor aku, ketika berbuat kesalahan dia harus berani bertanggung jawab. Apapun resikonya dia harus berani tanggung jawab. Kalian kan sudah paham masalah itu, apalagi kalian juga sekarang udah jadi pimpinan kan di kantor. Iya, Bos. Berarti kita gak sia-sia ya memberikan pekerjaan yang baik dan selalu ramah sama orang di kantor gitu. Ya, saya tidak tahu ngomong apa lagi sama Bos. Ini terlalu berlebihan sebenarnya, Bos. Soalnya iya, Bos, kita sangat berterima kasih karena Bos telah mempercayakan semuanya sama kita berdua. Ya udahlah, kalau begitu sekarang aku langsung pergi dulu, Gung. Takutnya istri aku juga nungguin. Dan aku juga masih disuruh dibeli lagi sama istriku. Kalau kalian motoran kan lebih cepat, siapa tahu lebih duluan kalian nyampe di sana, tunggu aku di sana. Soalnya aku masih mau beli pesanan istri. siap, Bos. Jadi aku harap kalian nggak lama-lama, setelah ini kalian langsung berangkat. Kita langsung ketemu. Gung, lokasinya kamu kirim ke nomor HP-nya mereka. Soalnya aku nggak punya nomor kalian. Oke? Siap. Udah kalau gitu aku duluan ya. Makasih, Gung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agung, kita sangat berterima kasih sama Pak Agung. Ya, mungkin ini campur tangan Pak Agung merekomendasikan kita berdua sama pimpinan pusat, Pak Agung. Iya, sama-sama. Jadi saya juga nyaranin buat kalian berdua, kalau udah dikasih kepercayaan sama bos yang dari kantor pusat, kalian harus jaga kepercayaan itu biar bos ya tetap percaya sama kalian berdua. Pastinya Pak Agung kalau masalah itu. Ya, kita mohon bimbingannya Pak Agung. Kan selama ini yang pegang kantor cabang Pak Agung. Benar. Ya, tanpa bimbingan Pak Agung, saya takutnya kantor cabang mengalami penurunan yang drastis, Pak Agung. Sebenarnya tadi saya sangat khawatir. Saya takut kita berdua melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Ternyata menjadi kabar yang baik buat kita, Pak Agung. Benar, Pak Agung, dan kita janji gak bakalan mengecewakan bos dan juga Pak Agung. Ya udah, dan kesalahan yang tadi jangan diulangi lagi ya. Kan tadi kalian udah telat datang sini sampai saya nyamperin kalian berdua. Iya Pak Agung, saya mohon maaf banget Pak Agung.
Ya udah kalau begitu. Lokasinya Pak Agung? Oh ya, lokasinya ya. Iya. Nih, aku udah kirim ke WA kamu, Fit. Iya Pak Agung. Udah kalau gitu kalian berdua langsung jalan aja. Siap. Biar saya nanti nyusul. Iya Pak Agung. Mari Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak Agung. Ayo. Sayang. Duduk sini aja deh. Ini Mas Bagas kemana ya? Dia bilang katanya mau susulin aku ke sini. Ini sampai tadi teman aku udah pada pulang kan, tapi dia belum datang-datang juga. Apa aku coba telepon aja kali ya? Tapi kalau aku telepon terus, yang ada dia malah panik nantinya. Jadi nggak fokus nanti nyetir mobilnya. Ya udahlah, nggak apa-lah, mending aku tunggu di sini aja. Lagian juga tadi kan dia udah bilang kalau ada urusan juga tuh. Mungkin juga urusannya belum selesai kali. Atau mungkin dia emang udah di jalan menuju ke sini. Ya udah nggak apa-apa lah. Meskipun nunggu agak lama, yang penting dia akan jemput aku. Kasihan juga deh Mas Bagas. Dia juga banyak urusan, tapi bela-belain buat antar jemput aku. Dia emang bener-bener suami yang baik. Gimana lagi aku bisa nemuin suami yang mau antar jemput, diribetin sama istrinya, tapi tetap sabar kayak dia. Ya udahlah, ini aku harus sabar nunggu dia jemput. Mungkin bentar lagi juga nyampe. Sayang. Kenapa sayang? Kemana ya? Bos kita kok belum datang ya? Ya itu kan kita ini nyariin dari tadi sayang. Masalahnya ini nggak ketemu. Oh iya ya kan tadi bos Kenapa? tuh bilang kalau misalkan dia itu masih mau beli barang-barang istrinya ya kan. Sampai kelupaan deh, pantesan lah. Mau keliling gimana pun pasti kita gak bakalan ketemu bos, ya kan? Gak apa-apa lah. Yang penting kita nyampe duluan daripada bos nyampe duluan di sini. Kalau bos sampai nyampe duluan, kita kan gak enak. Bener Ya juga, enggak? sayang, apalagi kan kita tadi udah diapresiasi kayak gitu. Masa iya sih bos mau dibikin kecewa sama kita kan? Aku gak bisa bayangin betapa bahagianya kita. Bentar lagi kita bakal dikasih kepercayaan untuk megang perusahaan yang ada di cabang. Ya enggak? Ya sayang, aku benar-benar gak percaya juga sebenarnya ini kayak mimpi gitu tuh. Padahal kan dari dulu kita gak ada pikiran kayak gitu punya perusahaan gitu kan, gak ada. Ya mungkin ini adalah rezeki kita ya. Kita harus nikmatin ini. Bener juga, dan sayang. Kayaknya ini berkat kerja keras kita dari dulu. Sekarang hasilnya ya kita udah nerima gitu kan. bener banget. Dan apa yang bakal kamu beli, nanti kamu beli sepuasnya. Aku gak bakal ngelarang lagi ya. Ya iya dong, kalau misalkan kita udah banyak uang, kita nggak apa-apa lah belanja-belanja yang banyak sekalian kan. Ya sekali-sekali kan sayang, kapan lagi kita bisa belanja banyak ya kan? Meskipun berkali-kali ya, terserah kamu. Kamu tahu nggak, pimpinan di perusahaan itu belum lagi gaji, ya nggak, bonusan dari bos. Walah, aku nggak bisa bayangin deh, uang kita bakalan banyak. Iya sayang, Dan kita jadi karyawan biasa aja kan gajinya kan udah lumayan, apalagi ditambah lagi kalau misalnya kita pegang itu perusahaan ya kan. Aku pengen beli mobil Pajero Sport. Bener dong, kayaknya mobil kita itu udah terlalu tua ya. Bener banget, udah kayak layak. Masa seorang pimpinan pakai mobil kayak gitu? Ya enggak? Bener juga sih sayang, nggak cocok banget tau nggak, udah jadi seorang pimpinan tapi mobilnya masih mobil tua, kayaknya nggak cocok deh. Bener banget. Ya udah deh, daripada kita ngomong di sini, mendingan kita cari tempat duduk di sebelah sana. Ayo. Jadi Lama banget sih. Mas. Mas. Mas apa ya? Bentar. kamu kenal? Aku nggak kenal kok. Kamu yang nabrak ayah saya kan?
kamu jangan ngaco, tahu nggak? Mbak kalau ngomong jangan sembarangan ya, Mbak. Enggak. Saya ingat wajah-wajah kamu itu wajah yang nabrak ayah saya. Dan di situ saya ada. Jadi saya tahu kamu yang nabrak ayah saya kan? Emang kapan kejadiannya? Kamu jangan asal ngomong ya. Hah? Aku laporin kamu ke polisi, baru tahu rasa kamu. Gini ya, kejadiannya orang emang sembarangan. Kejadiannya emang udah berbulan-bulan. Cuman aku masih inget kalau wajahnya itu kamu. Jadi kamu mending ngaku aja deh. Tapi sayangnya suami aku tuh nggak ngerasa kalau dia itu nabrak orang, tau nggak? Kamu tuh kalau ngomong dijaga. Kamu tuh udah ngefitnah suami aku. Kamu tuh udah bener-bener ya kelewatan banget. Mbak gini Emang cuma kita doang, yang ada, yang punya mobil. Banyak orang. Jangan sembarangan ya. Kalau ngomong bisa-bisa kamu tuh dituntut, tau nggak? Oke, nggak masalah kamu mau nuntut aku atau nggak. Yang penting aku udah tahu wajah itu kamu kan. Kamu mending jujur deh sekarang. Itu anaknya orang yang tabrak dulu emang. Aku kan pernah cerita sama kamu. Udahlah, Udahlah, kalian ngapain ngobrol? Ini sekarang kamu jujur karena udah berbulan-bulan saya nyari orang yang udah nabrak kayak saya. Oh, berarti kamu nyari kita. Ya, Bener, emang kan? Iya, aku yang nabrak ayah kamu sampai meninggal. Dan kita kabur. Kamu jahat banget ya. Berbulan-bulan selama ini aku nyari kamu, tau gak sih? Aku udah bener-bener sakit hati. Dan sekarang aku ketemu kamu, aku nggak akan melepasin kamu. Kamu tahu itu? Itu cuma kejadian biasa, tahu nggak? Benar, lagian suami aku tuh nggak sengaja nabrak kayak kamu, ya kan sayang? Bener banget. Biasa kamu bilang. Kamu menghilangkan nyawa orang loh. Kamu bilang biasa. Ya kamu jalan sembarangan. Ya aku nggak sengaja senggol ayah kamu. Udah tahu Sembarangan. jalan umum, ya kan masih jalan sembarangan kayak gitu. Gini ya, jalan sembarangan kamu bilang. Di situ ada aku. Aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri kok. Kalau kamu yang ugal-ugalan. Jadi kamu nggak perlu banyak ngeles deh. Mending sekarang kamu ikut aku sekarang ke kantor polisi dan aku akan membiarin kamu. Enak aja. Emang buktinya apa? Kamu punya bukti kuat? Iya. Udahlah, kamu lupain masalah itu. Enak banget ya kamu bilang lupain. Mbak gini ya, suami kamu ini udah ngelakuin salah ya. Udah menghilangkan nyawa ayah saya. Jadi saya berhak dong bawa dia ke penjara sekarang juga. Mbak tuh nggak boleh seluruhnya menyalahkan suami saya karena di sini ayah Mbak tuh juga salah, tau nggak? Salah kamu bilang. Ini juga kesalahan ayah kamu, tau nggak? Lagian jalan sembarangan kayak gitu ya ditabrak lah. Kesalahan ayah saya. Mbak sekarang gini deh, emang kamu ada di tempat, kamu ngeliat dengan mata kepala kamu. Ya enggak sih, tapi suami aku tuh udah menceritakan secara detail sama aku, tau nggak? Iya kan sayang? Bener banget. Mana bisa sih suami kamu jujur? Ini di depan mata aku loh, ayah aku meninggal di depan mata aku gara-gara dia. Jadi kamu harus tanggung jawab. Ya udah gini aja ya, karena kamu anaknya. Kamu minta ganti rugi berapa? Kamu tinggal bilang aja. Aku bakal bayar kamu berapapun. Bener, apalagi kan direktur pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Kayak gila. Berapapun yang kau minta pasti kita bakalan kasih untuk menebus nyawa ya kamu itu. Nyawa ayah saya nggak bisa dibayar pakai uang. Jadi kamu harus ganti nyawa ayah saya dengan kamu masuk penjara sekarang juga. Sorry ya kak, kayaknya kalau itu nggak bisa ya sayang, karena kamu tuh ya nggak punya cukup bukti buat mempenjarakan suami aku. Udahlah, mendingan kamu pergi ya sebelum kesabaran aku ini habis. Kamu cuma buang-buang waktu kita. Ya nggak bisa gitu dong, kamu harus tanggung jawab. Udahlah pergi aja, kita tuh mau ketemu sama orang penting hari ini. Jadi kamu tuh jangan ngerusak tuh nggak? Kalau kamu tetap berdiri di sini dengan pendirian kamu ya, aku bakal jebloskan kamu ke penjara. Karena kamu sudah memfitnah aku tanpa bukti yang kuat. Aku nggak peduli ya, aku nggak punya bukti yang kuat atau apapun. Yang terpenting sampai kapanpun juga aku akan usahain untuk kamu masuk ke dalam penjara. Terserah. Karena aku nggak mau nyawa ayah aku terbuang sia-sia seperti itu gara-gara kamu, tahu nggak sih? Terserah kamu mau bilang apa ya. Sekarang bukti. Kalau kamu nggak punya bukti, kamu nggak bisa mempenjarakan. Bener juga sayang. Oke, mungkin apalagi kan kamu di sini nggak sengaja gitu ya kan? Ya. Nggak apa-apa lah kalau misalkan. Namanya juga pejalan kaki sayang. kamu dari tadi ngomong nggak sengaja. Coba seandainya kamu ada di posisi aku, ayah kamu meninggal di depan mata kepala kamu sendiri karena orang lain. Kamu terima nggak? Kamu nggak usah banyak ngomong kayak gitu. Udahlah, kamu tuh ya yang sabar aja ya, mungkin Yang itu udah sabar? takdir ayah kamu ketabrak gitu kan sayang. Coba seandainya kamu nggak nabrak ayah aku, mungkin sekarang ayah aku masih ada, tahu nggak sih? Udah, ikhlaskan aja ya kamu yang udah meninggal itu. Lagian kan
Udah meninggal masih aja dipermasalahkan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Udah mendingan kamu pergi deh. Hah? Pergi? Ya aku nggak bisa lah pergi sana kayak gitu. Mending kamu sekarang ikut aku. Kamu Udahlah, kamu tuh sia-sia karena kamu tuh nggak punya bukti, tau nggak? Kita tapi nggak lulusan bisa aja. kayak gini. Ya udah, kita abaikannya orang nggak jelas ini sayang. Capek deh ngomong sama dia. Aku telepon Mas Bagas. Terus apa lagi? Kamu percuma berdiri di sana. Mas, kebetulan kamu datang. Maaf mbak, jangan megang-megang dong. Mbak siapa ya? Kamu yang sopan ya, hah? Dia itu atasan aku, bos. Ya udah, kita duduk aja dulu. Loh, Mas, tapi Maaf ya, saya telat. Duduk aja. Mas, Jadi, kamu kenapa? Aku nungguin kamu loh dari tadi. Mbak, saya mohon maaf kalau misalkan ada perlu sama saya, bentar lagi saya temuin. Itu di sana ada tempat duduk, saya minta tolong, Mbak tunggu di sana dulu. Udah, kamu tunggu di sana dulu. Ngapain sih? Kayak itu sok kenal lagi. Bener banget. Udahlah. Boleh jelasin nggak? Emang kenapa sih dia Pak David? Saya minta tolong jujur aja, kalau misalkan dia cari masalah biar saya beresin juga. Udahlah bos, biar saya yang beresin aja. Loh enggak, soalnya saya juga agak enak sama Pak David sama Bu Wika. Emang ada apa sih? Kalian jujur aja, kalau enggak, kalian nggak jujur. Kalian harus berlatih jujur sama saya. Kalau misalkan kalian nggak jujur ya, kalian nggak bisa dapetin masalah perusahaan. Kalian harus jelasin detail dari awal. Enggak, soalnya aku juga nggak suka sama perempuan seperti perempuan barusan. Dia gak kenal sama aku terus tiba-tiba megang-megang aku kan. Ya biasalah perempuan begitu, kalau orang banyak uang kan ya dideketin. Kalian cerita aja, gak usah sungkan. Mau salah mau benar kalian tetap bakalan aku bela. Bahkan aku singkirkan tuh perempuan biar dia tahu kalian itu siapa. Gimana? Udahlah, cerita aja sayang. Ya sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya gak sengaja nyenggol ayahnya dia bos, dan dia itu nyariin saya dari kemarin. Dan tadi pas waktu saya lewat dia itu langsung manggil saya bos. Ya kita cekcok sedikit lah bos. Masa saya mau dipenjarakan? Ya gak mau lah bos, karena saya gak sengaja. Oh, yang ditabrak mati? Iya katanya bos. Oh ya udahlah, ya itu kan masalah gampang. Kalian nggak usah takut, kan ada aku. Jadi ya harusnya memang kalian itu tanggung jawab. Iya, saya pikir ayahnya gak mati bos, makanya saya langsung pergi bos. Oh jadi kalian tabrak lari begitu ya? Bos, saya minta tolong banget ya bos, jangan bicarakan sama orang lain bos. Ngapain aku bicarakan sama orang lain? Jadi kan mungkin aku bisa bantu juga. Jadi perempuan itu marah-marah sama kalian? Iya bos, bos bilang kalau mau bantu saya agak lega bos. Ya dia tuh mau nuntut saya bos, mau penjarakan saya bos, tapi gak ada bukti, makanya dia tuh gak berani bos. Ya bos, apalagi kan itu bukan seluruhnya salah dari suami saya, bapaknya dia juga salah kok, ya kan sayang? Bener banget. Oh ya bos, mohon maaf nih bos, masalah perusahaan yang bakal kita pegang gimana bos? Masalah perusahaan yang bakal kamu pegang. Kalian berdua pengen banget ya punya perusahaan? Iyalah bos. Gampang lah, itu selesaikan dulu masalah kalian. Ya biar aku juga kasih perhitungan sama orang itu. Mending kalian tunggu di sini biar aku kasih perhitungan sama orang itu. Biar dia tahu siapa kalian. Setelah ini kalian juga bakalan punya perusahaan kok. Oh, makasih banget ya bos. Bos sudah peduli sama kita berdua ya kan? Ya saya peduli lah sama kalian berdua kan. Kalian juga merasa gak salah kan? Iya bos, kita emang gak salah bos. Ya udah kalau begitu mending kalian tunggu di sini dan aku menemuin perempuan itu. Kalian gak usah kemana-mana, oke? Apa gak berlebihan bos? Ya gak usah lah. Kalian masih takut. Sekarang kan udah ada aku. Kalian gak percaya atau enggak? Kalian gagal nih buat aku kasih perusahaan. Kita percaya bos. Oke, yaudah kalian tunggu di sini dulu ya. Siap bos. Siang gimana nih? Ya bagus dong kalau gitu sayang. Ya juga sih, tapi kan bos gak bakalan bocorkan rahasia kita. Tuh bos gak bakal kenal sama orang itu. Ya enggak, pasti bos ada di pihak kita. Oke? Ya iyalah, kan jelas-jelas kita tuh udah karyawan terbaiknya dia. Bener gitu. banget. Ya pasti bos itu bakalan bantuin kita, bakalan membela kita sayang. Kamu tenang aja, gak usah kepikiran kan? Iya. Sering banget deh Mas Bagas.
Maksudnya apa coba? Musir-musir aku kayak gitu. Lagian kan kok orang yang udah selama ini aku cari, orang yang udah berbulan-bulan selama ini, dia udah nabrak kayak aku, sampai ayah aku meninggal kayak gini. Mas Bagas datang-datang malah so nggak kenal sama aku. Padahal kan aku istrinya. Dan kenapa Mas Bagas bisa kenal sama orang itu? Aku juga nggak ngerti deh maksud Mas Bagas kayak gimana. Ya udahlah, ini aku tunggu sini aja. Nah ini dia. Kamu kenapa sih marah-marah terus? Aku barusan cuma pura-pura agak kenal sama kamu, jadi biar aku bisa ngerekam. Jadi mereka udah jujur, udah aku rekam semua. Jadi kita tinggal bawa dia aja ke kantor polisi. Nah. Bentar. Berarti Jadi kamu... gini deh, aku ceritain. Tadi kan waktu aku nganter kamu, jadi aku bilang mau ke Agung. Iya, ada urusan Di kan? dalam mobil kamu bilang terus, kamu gak bisa tidur gara-gara belum menemukan pembunuh ayahnya kamu. Iya, justru itu Mas. Jadi aku ada inisiatif buat ke Agung, terus panggilin semua karyawan. Nah ternyata orang itu. Iya, kamu udah tahu kalau dia orangnya. Ya tahu lah, barusan dia jujur, udah aku rekam semua kok. Ini udah ada cukup bukti buat memenjarakan mereka. Jadi, nah ini si Agung juga udah datang. Jadi kalau misalkan ini ada Agung, ada yang bisa megang. Ya udahlah Mas, kita harus cepet-cepet tindak lanjutin masalah ini karena aku juga kasihan banget kan sama ayah aku. Selama ini aku cari-cari orangnya dan ternyata hari ini udah ketemu. Ya kamu tenang aja. Ini kan udah hampir 80% lah. Kalau kita tangkap udah 100% nih, ntar kita langsung bawa aja ke kantor polisi. Ya udahlah, kamu tahu. Harus dipertanggungjawabkan karena dia udah menghilangkan nyawa orang. Ya Mau alasannya dia sengaja ataupun nggak sengaja, ya kita harus penjarakan mereka. Ya udahlah, kamu tahu kan aku sayang banget sama ayah aku, jadi aku minta tolong sama kamu buat penjarakan orang itu. Ini aku. Gus, Gimana bos? jadi gini Gung. Udah selesai sama ini bos. Ya belum selesai Gung. Kamu tahu nggak? Aku manggil 2 orang tadi. Dia adalah pembunuh ayahku Gung. Ya dia pembunuh. tabrak lari Gung. Jadi waktu ayahku pergi sama istriku, tabrak sama mereka berdua. Iya Mas. Jadi Dan aku udah dapat info karena dia memakai dasi, istriku bilang memakai dasi. Ya aku ada inisiatif buat manggil semua karyawan aku. Karena cuma ada 2 karyawan aku yang belum aku panggil. Ya mereka. Berarti si David sama si Wika itu sudah valid bos? Ya valid lah. Ini semua rekamannya ada di sini Gung. Malah dia karena tadi sempat marah-marahin istri aku, padahal dia udah salah. Dan lebih fatalnya lagi, dia ngerasa gak salah dan selalu ingin benar dari tadi. Kalau lihat dari rekamannya, ya dia pasti bakalan kaget bentar lagi Gung. Kalau misalkan dia tahu ayahku yang mereka bunuh, ya dia nggak tahu aja. Dari tadi aku memang sudah merencanakan ini. Jadi mereka sekarang di mana bos? Nah, ini sekarang kita langsung ke sana aja. Mari bos. Yuk. Mereka di sana. Ya udah yuk. Sayang. Bos, kenapa perempuan ini kok dibawa ke sini lagi, Bos? Katanya Bos mau beresin perempuan ini, Bos. Ya udah, ini makanya mau diberesin biar kamu tahu juga. Sayang, mending sekarang kamu deh jelasin sama mereka. sekarang kalian berdua nggak bisa berkutik ya? Kok bilang sayang? Iya. Bos. Orang yang kamu panggil bos ini adalah suami saya. Dan ayah saya, dia adalah mertua dari bos kamu yang udah kamu tabrak. Dari tadi kamu ngomong udah aku rekam. Bos. Dan semua karyawanku udah aku panggil semua. Cuma tinggal kalian berdua yang gak aku panggil. Nah ternyata benar. Ternyata kalian berdua pelakunya. Kalian dari tadi ngomong sama aku, udah aku rekam semua. Kalian masih gak mau bilang salah dan gak mau minta maaf. Kalian seakan-akan ya kalian yang paling benar. Aku udah bilang sama kalian. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang udah kalian perbuat. Oke? Tadi kamu udah ngeremehin aku kan? Kamu bilang aku nggak punya bukti. Sekarang suami aku udah punya bukti, semua buktinya. Jadi kamu sekarang udah nggak bisa berkutik. Bos, saya minta maaf, Bos. Iya, Bu, Saya minta tolong, maaf. Bu. Tolong, Bu, jangan penjarakan suami saya, Bu. Sekarang kamu minta tolong. Tadi kamu marah-marah kan sama saya dan ngeremehin saya juga kan? Sekarang kalian nggak bisa apa-apa, tahu nggak sih? Sekarang kalian harus bisa masuk penjara. Jadi sekarang kalian jongkok. Bos. Udah, mending sekarang kalian jongkok. Kalian udah ngebunuh ayahku ya. Sekarang kalian jongkok. Kalian harus ya? mempertanggungjawabkan apa yang udah kalian perbuat. Kalian harus masuk penjara. Bos, kita gak mau Aku minta tolong. mau di penjara. Nggak mau di penjara kamu. Kita bawa ke mobil terus kita bawa. Baik bos. Sekarang ya bos.
kalian berdua harus ingat ya. Jangan harap aku bakalan memberi perusahaanku sama orang yang udah ngebunuh ayahku. Orang seperti kalian, orang nggak mau bertanggung jawab memegang perusahaan. Kalian mimpi, hah? Jangan harap ya. Dan dari tadi aku bukannya nggak kesal ketika kalian ngomong, kalian nggak salah. Ini namanya tabrak lari. Ya kalian kurang hati-hati mungkin. Seandainya kalian bertanggung jawab saat itu, mungkin aku masih bisa maafkan kalian. Cuman karena kalian nggak ada niatan buat meminta maaf dan bertanggung jawab sama keluarga aku, ya terpaksa aku harus melakukan hal ini. Jangan pikir kalian lebih pintar dari aku. Jangan pikir kalian lebih jenius dari aku. Bos, bos jangan menjalankan kita, bos. Bos, saya takut di penjara, bos. Takut di penjara. Sekarang begini ya, kalian berdua harusnya mikir. Seorang bos seperti aku yang udah banyak perusahaan mau memberikan perusahaan sama orang yang nggak kenal seperti kalian berdua. Apa kalian masih bisa dibilang pintar? Kalau memang nggak ada sesuatu, aku langsung bilang, tiba-tiba bilang seperti itu. Kalian nggak curiga kan? Jadi aku bisa menyimpulkan kalian ini sebenarnya orangnya mudah untuk ditipu. Dan jangan harap setelah ini kalian bisa bebas. Bos. Udahlah, sekarang nggak ada ampun ya. Kamu tadi meremehkan kan? Kamu bilang kamu nggak takut masuk penjara kan? Sekarang kamu udah bisa puas-puasin seumur hidup kamu. Kamu bisa masuk penjara dan kamu bisa have fun di sana. Jadi kamu bilang nggak takut masuk penjara, kan? Jadi kamu pengen merasakan nasi yang ada di balik jeruji, hah? Jangan. Pengen merasakan kamar gelap. Mending sekarang begini aja, kalian berdua ikut aku, jangan coba-coba kalian berdua untuk kabur, karena kalian berdua bakalan lebih parah hukumannya. Bung, bawa. Udah kamu berdiri. Aku gak mau nyentuh kamu jalan sendiri. Kalau kamu coba-coba lari, kamu bakalan lebih berat hukumannya. Ayo, ikut aku. Kamu sekarang ke kantor polisi. Udah sayang, kita langsung ikutin mereka. Dan sekarang kamu udah tenang kan, kamu udah menemukan yang ngebunuh ayah. Ya aku udah cukup tenang mas, karena orang itu udah ketemu. Yaudah deh, kalau begitu kita langsung Yaudah.